Halo Sobat Banten Story, balik lagi bersama saya Boy Muhammad dalam acara SOS Sajian Obrolan Santai. Oke Sobat Banten Story, kali ini kami akan kasih sedikit kesegaran ya, di mana kita juga lokasi syutingnya ada di pantai ya, di Pantai Pandan. Dan tentunya kami juga akan memberitahu bahwa narasumber kami ini mungkin tentang lebih ke atlet ya, atau olahraga lah, olahraga Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Baiklah, kita langsung aja ke narasumber kita. Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik. Sebelumnya boleh tahu namanya dulu Pak? Perkenalkan, nama saya Doni Agustiana. Atau dilepas aja Pak, maskernya biar lebih enak ya, biar lebih asik ngobrolnya. Obrolan santai soalnya Pak. Oke, dari Bapaknya namanya siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Doni Agustiana. Saya adalah Ketua Persatuan Selancar Ombak Indonesia, pengurus Provinsi Banten. Oh iya Bu. Di sebelah saya ini Pak Sekjen PSOI. Sekjen ya Pak ya? Ya, saya Rifki Ujianto. Rifki Wijanto. Sekjen PSOI Pemprov Banten juga. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu itu apa PSOI ya Pak ya? Itu kapan mulai terbentuknya Pak? PSOI sejatinya itu awalnya namanya Surfing Indonesia. Surfing Indonesia. Surfing Indonesia itu dibentuk di Bali. Oh, tadinya berawal dibentuk di Bali? Ya, pada tahun 2007. 2007. Seiring berkembangnya waktu, di 2017 kami sepakat mengganti dari Surfing Indonesia menjadi Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Supaya lebih mengindonesia. Karena kalau surfing kan cenderung kepada barat kan. Iya gitu. benar sih ya. Nah, kalau selancar kan memang bahasa Indonesia kan. Benar-benar. Di 2017 kita sepakat, di 2020 kami diresmikan oleh KONI. Oh, baru kemarin diresmikan. Ya, 2020 kemarin diresmikan oleh KONI. kemarin ya. 2020 atau 2021 ya, saya lupa. Ya, sekitar 2020 atau 2021 ya, Pak ya. Itu baru diresmikan. Dan alhamdulillah sekarang Persatuan Selancar Ombak Indonesia itu telah resmi menjadi olahraga prestasi. Dan mudah-mudahan setelah bergabungnya dengan KONI pusat, dalam hal ini Indonesia, selancar ombak ini bisa menyumbangkan atau bisa membawa nama besar Indonesia. Harus bisa mengibarkan bendera-bendera Indonesia di internasional. Dunia bahkan ya Pak ya, harus Iya. bisa Pak. Nah, kalau boleh tahu potensi dunia surfing di Banten itu seperti apa sih Pak? Sangat besar. Sangat besar. Karena sebagian besar wilayah kabupaten yang ada di Banten itu adalah pesisir. Pesisir ya benar. Pesisir. Panjang banget ya pesisir. Panjang banget. Di sini ada Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, kemudian Kabupaten Lebak. Dan sebetulnya di kita sendiri di Banten banyak sekali ombak-ombak yang mendunia sebetulnya. Contohnya misalnya di Ujung Kulon, di Panaitan. Itu kelasnya udah kelas dunia. Udah kelas dunia Pak Kelas ya? dunia. Cuma belum terekspos. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara talk show seperti ini bisa membuka semua stakeholder untuk mengembangkan olahraga selancar. Karena perlu kita ketahui bahwa olahraga selancar ini adalah masuk ke dalam kategori sport tourism. Sport tourism. Artinya ketika kita berbicara selancar, itu secara tidak langsung kita berbicara pariwisata. Spot terfavorit Bapak di daerah Banten aja dulu ya, itu di mana Pak?
karena kan pantai kan panjang nih Pak ya. Yang paling inilah. Sebetulnya spot favorit, bukan hanya saya, mungkin dari kawan-kawan yang lain juga sama. Spot favorit itu di Ujung Kulon. Ujung Kulon. Ujung Kulon itu di Panaitan Island, ya di Pulau Panaitan. Nah bisa membedakan nama yang lain itu seperti apa? Kenapa itu Pak? Dia posisinya menghadap ke samudra. Menghadap itu ke yang samudra. pertama. Yang kedua, ketika berbicara ombak dari samudra itu cenderung konsisten. Oh, Cenderung konsisten dan cenderung besar. konsisten itu Konsisten itu lebih banyak ada ombak ketimbang nggak ombaknya ada ya. gitu. Nah, Karena ya kita berbicara selancar itu berbicara alam. secara alam ya. Nggak bisa direncanakan atau di apa ya namanya ya. Ya di ada-adain kan kita harus nunggu Iya, benar, Pak. swell, nunggu angin, nunggu cuaca bagus. Full moon, biasa full moon tuh ada ombak. Ada Pak. Iya. Tapi menurut Bapak juga sama? Sama. Apa punya perbedaan antara tempat favorit gitu? Kalau bicara tempat terbaik Ah. memang di Panaitan karena tadi yang disebutkan. Tapi kalau tempat terfavorit biasanya masing-masing punya Iya, spotnya. biasanya kan punya spotnya Dia gitu punya ya. memori sendiri. Iya, benar. Ada yang suka di ombak yang kecil, ada yang suka di ombak yang besar, Iya. ada yang suka di ombak karang, Iya, benar. ada yang suka di ombak pasir gitu masing-masing. Beda ya. Saya pribadi favorit di Tanjung Lesung. Oh, Tanjung Lesung. Tanjung Lesung ya. juga itu punya ombak Yang luar biasa luar juga. biasa ya. Jadi intinya mah cari ombak lah ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, mulai awal mulanya belajar surfing itu harus gimana sih Pak? Maksudnya kayak mungkin kan pasti ada kecelakaan-kecelakaan kecil gitu kan Pak ya. Harus kayak gimana supaya ada penonton tahu. Intinya nggak ada syarat mutlak ya, Iya. syarat khusus yang mengharuskan misalnya harus seperti ini, seperti itu untuk belajar surfing. Yang penting Berani. satu kemauan dulu. Mau. Kemauan dan berani tentunya bisa sambil berjalan. Berani Iya. hitam. Berani, iya bener ya. Karena Iya. Bahkan ada juga yang bisa surfing tapi dia nggak bisa berenang. oh gitu. Ada. Itu membahayakan nggak Pak kira-kira? Karena sebetulnya dari papan surfing ke body kita kan ada tali, Tali, tali pengaman. pengaman, Pengaman. leash atau leg room. Jadi kalau misalnya jatuh, kita tarik tali nyampe di papan. Oh iya iya. Yang iya. bahaya kalau talinya itu putus dan nggak bisa berenang. Nah itu. Tapi sebenarnya intinya tidak harus bisa berenang, yang penting kalau main surfing masih nggak apa-apa Kalau gitu nggak ya. bisa berenang minimal ada temennya. Oh, Jadi kalau minimal ada main temennya case, ya. Jadi jangan sendiri ada ya. yang nolongin. Oh gitu ya. Dan balik lagi ke tali pengamannya ya. Hmm. Tapi kalau boleh tahu pernah ikut kompetisi nggak Pak? Sering. Sering. Bahkan sebelum terbentuknya PSOI ini, kita selalu ikut kompetisi. Selalu ikut kompetisi. Selalu ikut kompetisi dan selalu membuat kompetisi. Itu di luar daerah apa di mana Pak? Di dalam dan di luar. Di dalam dan Di kita sendiri tiap tahun rutin biasanya ada. Oh rutin ada Pak Agenda ya? tahunan. Agenda tahunan. Kadang juga banyak undangan ya dari Undangan. dari daerah lain gitu. Nah kalau boleh tahu di daerah sini tuh biasanya di mana Pak? Untuk kompetisi surfing gitu. Di sini, Di pantai ini? iya di pantai Sarita. ini, Oh, Sarita. alah, Iya. pantai ini ya. Bisa pindah-pindah kita, tergantung kira-kira direction ombaknya di mana yang bagus. Jadi arah ombaknya dari mana? Karena kan berbeda-beda. Terlihat dari depan, padahal itu beda. Iya. Kadang ada yang dari sana, directionnya ada yang dari Samudra Indonesia. Iya benar-benar. Kalau keanggotaan sendiri itu ada berapa Pak? Keanggotaannya? Keanggotaan PSOI Banten. PSOI Banten. Kurang lebih ada sekitar 300 lah. 300. Pengurus plus, atlet ya. Atlet. Oh, bersama atletnya. Iya. Kalau dihitung atletnya aja itu kira-kira ada berapa Pak di Banten ini? Kalau Atlet di surfing. Banten ada sekitar 200 lah ya. 200-an. Dan itu pernah ikut serta kompetisi. Iya. Pernah ada yang menjuarai Pak? Alhamdulillah sering. Oh sering. Sering ya, sering di luar daerah. Hmm. Ada kita punya atlet-atlet andalan ya, beberapa yang memang kita jagokan untuk bertanding keluar. Nah, salah satunya ada namanya Latif Arkasa, kemudian ada Gobay yang dari Kabupaten Serang, terus ada Deris, terus ada Fajar juga yang dari Kabupaten Lebak, dari Sawarna. Banyak di Terus di ada pantai ya. banyak lah, banyak. Tapi tadi nominal keanggotaan ada
300 semuanya bersama atletnya ya Pak ya. Nah kan sekarang kan lagi adanya pandemi nih Pak. Iya. Mempengaruhi nggak Pak? Sangat. Seperti apa itu Pak? Ya, contohnya gini, kan tadi pernah saya ulas bahwa selancar ombak ini adalah sport tourism tadi. Jadi ketika orang pengunjung nggak bisa masuk ke sini, ya itu juga menjadi kendala buat Kendala ya kami. Pak ya. Karena kami ini selancar ini kan bukan sebagian, mungkin hampir rata-rata adalah pengusaha di pantai, gitu. Jadi ketika nggak ada pengunjung, ya itu Berdampak. sangat berdampak. Jadi sangat berdampak banget Pak ya. Sangat. Nah sekarang kan mungkin udah zamannya milenial nih Pak ya. Iya. Bagaimana antusias milenial di Banten terhadap olahraga surfing Pak? Sebetulnya antusiasnya sangat besar. Cuma mereka terbentur dengan sedikitnya informasi tentang selancar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya talk show seperti ini itu bisa Perluas lah ya. menyebarluaskan informasi tentang selancar. Bahwa selancar ini begini kan gitu. Tapi selancar tuh olahraga yang seru juga Pak ya. Iya. Gak beda jauhnya kalau di daratnya skateboard lah Pak ya. Skateboard. Nah, kalau misalkan teman-teman Banten Story Pak ya, kalau pengen kayak ikut surfing gitu, atau mungkin daftar atau itu ada sekolahnya atau ada apa? Ada sekolahnya. Kebetulan di sini ada surf lesson. Oh di sini ada. Ada surf school. Lessons. Namanya Sunda Straight. Sunda Straight. Iya, lesson surf. Oh jadi bisa tuh kalau mau ikut. Bisa belajar. Di sini ada namanya Sunda Street Lesson. Itu hanya dengan 250.000 bisa belajar, ada free foto juga, kan sekarang udah zamannya Instagramable, jadi benar. wajib hukumnya ada foto kan gitu. Posting kita siapkan. Papan ada. Papan disediakan di sini. Disediakan. Termasuk instrukturnya. Termasuk instrukturnya. Ya. Tuh, buat sahabat Banten Story yang mau coba ke olahraga surfing bisa coba sini ya langsung ya, atau ada hubungan lah di Pantai Pandan. Pantai Pandan lah ya. Demi untuk tadi antusiasme antusias. Kita menangkap setiap ada kompetisi, kita ada kelasnya juga, City Boy namanya. Oh, City Jadi Boy. khusus untuk City Boy itu yang surfing yang baru-baru gitu. Surfing baru-baru. Bisa ikut kompetisi gitu. Kompetisi. Nah, kalau untuk kompetisi sendiri itu ada persyaratan-persyaratan nggak sih, Pak? Ada. Contohnya seperti apa itu, Pak? Harus punya papan. Oh, minimal harus punya papan ya? Nggak mungkin bawa papan skateboard, Pak? Iya, nggak mungkin. Bener. Iya. Nah, kalau boleh tahu aspek keamanan yang harus diperhatikan saat belajar itu seperti apa, Pak? Fisik ya. Fisiknya yang memang nggak sedang sakit. Gitu. Iya, karena di laut kan kita berbicara alam. Itu kan sangat sangat rentan ketika kita kondisi badannya fit. Takutnya malah tambah sakit. Sakit, masuk angin, Pak. Ya, masuk angin. Karena kan nggak pakai ini nggak sih, Pak? Kayak perlengkapan buat ini kalau surfing itu? Pakai wetsuit. Wetsuit ya, pakai wetsuit. Pakai wetsuit. Di wetsuit itu ya perangkat untuk main selancar. Selancar, Pak ya. Tapi mulai dari dasar pasti ada, Pak ya? Ada. Sampai benar-benar bisa mahir. Jadi sebelum ke laut kita di darat dulu. Di darat dulu belajar tekniknya. Teknik berdiri, teknik paddling. Itu di pantai. Di darat. Jadi semuanya sudah tersusun Pak ya? Iya. Kalau sekarang kan balik lagi ke pandemi Pak ya. Kalau untuk soal kayak pendaftaran untuk milenial yang ingin ikut juga itu berpengaruh juga nggak Pak? Atau latihannya terjeda karena pandemi gini gitu? Ya tadi itu, karena yang belajar itu rata-rata kan dari luar ya. Iya. Dari luar ya Pak? Dari luar, tadi itu City Boy. City Boy itu ya? Jadi mereka nggak bisa masuk ke sini. Untuk sementara itu kendalanya, ya, karena program PPKM itu. Iya, PPKM. Yang biasanya Sabtu Minggu weekend bisa ke pantai, sekarang udah bisa. Ada weekend Pak ya, liburan waktunya ya Pak ya. Buat kaum milenial tuh masih bisa tuh ya langsung ke sini aja ya, ke Pantai Pandan belajar surfing ya, biar lebih jadi atlet Pak ya. Nah, Banten ini kan termasuk mempunyai garis pantai yang panjang tuh Pak ya.
balik lagi ke tempat surfingnya. Kalau misalkan kan tadi kan lebih ke daerah sana, ya kan, yang baru jadi dijelaskan. Kalau misalkan daerah dari sini tuh sebenarnya masih bisa nggak sih Pak? Banyak. Sebenarnya masih bisa Pak ya? Dari mulai utara, utara itu di Anyer itu ada spot surfing. Memang sepanjang pesisir ini nggak bisa semuanya Nggak dimainin. bisa semuanya ya? Cuman ada beberapa spot-spot itu, Jadi tertentu aja gitu ya? 50 titik spot ada dari ujung utara sampai ke selatan itu. Ada ya? Mulai Jadi dari Kabupaten Serang, mulai dari Kabupaten Serang sampai Lebak. Lebak. Oh, jadi Ya. ya balik lagi ke ombaknya ya? Ya. Cek ombak lagi Pak ya? Wah, Nah kalau cikal bakal mulanya terbentuknya PSO, balik lagi kan tadi kan awal mulanya terbentuknya nih Pak, bisa terbentuknya PSO itu di Banten itu seperti apa Pak? Bisa terbentuknya, kenapa bisa kepikiran ada terbentuknya PSOI gitu Pak? Ya, dibentuknya PSOI ini kan kita berdasarkan dari hobi ya, Hobi. dari hobi dan keinginan bagaimana caranya olahraga selancar ini bisa berkembang. Karena menurut kacamata kami bahwa olahraga selancar ini bisa menghidupi banyak orang. Oh Sangat gitu bisa, ya? sangat bisa menghidupi. Misalnya ketika pengunjung datang ke Carita misalnya, Ya. atau ke Anyer, Ah, itu minimal mereka sewa hotel, akomodasi, Akomodasi, Nah, ya. itu akomodasi, kemudian makan. BNB. Nah, Ya, artinya benar. olahraga selancar ini dia bisa menghidupi pengusaha hotel, Ya. pengusaha restoran, Benar. kemudian pengusaha pedagang-pedagang UMKM. Itu Ya. itulah yang membuat kita ya bagaimana caranya olahraga selancar ini harus berkembang. Tuh, dengan cara apapun. Dengan cara apa Ya. Pak? Intinya di Banten harus semuanya berkembang Pak. Bismillah aja Pak ya. Ya. Harus bisa berkembang. Nah Pak, sekarang kan mau ada PON nih Pak ya? Ya. Banten sendiri ngirim ke ini nggak Pak, maksudnya untuk berpartisipasi nggak untuk ikut dalam PON itu? Insya Allah. Surfing ini. Kemarin karena saya diminta untuk menjadi bagian dari panitiaan Ya. eksibisi PON Papua. Kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Ketua Umum, Pak Arya Subiakto dan Pak Tipi Jabrik bahwa Banten diwajibkan mengirimkan kontingen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya berpikir bahwa ini bukan terkait dengan kesiapan atlet, Iya. bahwa ini terkait dengan kesiapan pendanaan. Iya, nah, benar, ya, nah, mudah-mudahan dengan adanya acara talk show ini, Amin. ada para investor, maupun pemerintah yang bisa mensupport keberangkatan kami ke Papua. Wah, mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Amin. Ada mudah-mudahan Pak ya. Harus lah Pak ya, Ya. namanya segala sesuatunya kalau udah berbasis potensi harus segera ini kan ya, harusnya ya, harus ya. segera diungkap, diangkat ya Pak ya. Atlet kita juga sangat berpotensi. Sangat Berpotensi Ya. untuk inilah Bisa ya. diperhitungkan Bisa. Bisa diperhitungkan. untuk kancah nasional. Tapi kalau biasanya kalau itu ikut PON itu umur diinikan nggak Ada Pak? kelasnya. Ada kelas, kelasnya. ada kelas. Dari mulai kelas umur berapa itu Pak? Under 16, under 16 kemudian di batas usia sih, batas usia. Iya. Under 16 kemudian Open ya. ada amatir, Amatir ada ya. profesional. Pokoknya dari mulai mungkin dari 1 ke tahap ketiga Iya, gitu ya. iya. Nah kalau boleh tahu surfing ini ada perempuan, maksudnya ada kaum perempuan juga nggak Pak ikutan? Ada. Di Banten ini juga ada. Ada. Ada surfer Dan girl ya. dan regulasi sekarang sebetulnya sudah agak bergeser ya kepada Iya. QS. Nah, QS QS. itu standar kejuaraan nasional. Ada QS 1000, QS 3000. Itu dilihat dari jam terbang. Oh. Nah, kalau misalnya umur dia di bawah 16 tahun, tapi ketika dia jam terbangnya sudah tinggi, terus iya. mainnya bagus, dia bisa Kelas profesional. masuk ke QS. Minimal QS 1000 Minimal gitu. QS 1000. QS 1000, QS 3000. Oh, jadi gitu Pak ya. Jadi ternyata perempuan juga ada. Ada. Ya. Dan Banten punya atlet timnas sebetulnya. Oh, punya? Punya atlet timnas yang kemarin ikut ke SEA Games. Oh kemarin itu siapa itu Pak kalau boleh? Ada Vika Dirgantara namanya. Vika, Ah, itu Vika yang cowok ya? Cewek. Oh cewek? Perempuan. Oh yang cewek, mantap. Ya, perempuan Vika Dirgantara. Memang dia atlet Banten, Atlet Banten. cuman domisili di Bali karena suaminya orang Oh, Bali. tapi dia tetap membawa nama KTP baik Banten. Banten. Iya, Nah, KTP Banten. ternyata ada atlet Banten ya.
Ya, Keren kemarin surfing. SEA Games Vicky bawa Indonesia, bawa nama Indonesia. Oh, bawa nama Ya, Indonesia ya. SEA Games. Tapi tetap dia sekarang staynya di Bali Pak ya. Di Bali, ya di Bali. Tapi yang penting aslinya dari Asli Banten, Banten. iya. Bono baik Banten. Dan stay di sini juga banyak ya, yang stay di Oh, sini. stay di sini juga banyak, Pak? Anyer juga banyak. Oh. Ya. Kalau lihat Instagram tuh ada PSOI Cilegon, PSOI Ya. Oh, jadi PSOI juga terbagi-bagi gitu nggak Pak? ada PSOI kita di Pengcap, Di Pengcap. tingkat Pengcap. provinsi, Provinsi, ya. Di bawah iya. itu ada kabupaten kota. Iya. Kabupaten kota ada Lebak, Pak. Serang kota, Cilegon, Tangerang mantap, ya. gitu. Semoga Pandeglang. semakin berkembang Pak ya. Amin. Walaupun terbentuknya baru 2020-2021 tapi semoga semakin berkembang ya. Karena saya lihat juga potensinya banyak banget Pak ya. Sangat berpengaruh sih Pak untuk kami karena kan kami kan nggak tahu Pak ya. Termasuk pribadi saya juga, saya nggak tahu ada atlet surfing di Banten Pak. Nah. Saya cuma tahunya cuma di Bali, Di Bali. Lombok. Saya baru tahu karena saya ada di sini gitu tuh. Ternyata ada. Walaupun saya nggak ngeliat pribadi langsung, saya sebenarnya pengen ngeliat langsung gitu tuh Pak. Karena ya suatu saat nanti lah mungkin bisa ngeliat langsung. Ya. Tapi kalau boleh tahu di sini suka ada yang latihan nggak? Maksudnya sebagai saya pengunjung nih misalkan nih, di sini bisa ngeliat latihan gitu nggak Pak? Bisa, bisa. Di waktu latihan tertentu ya? Bisa. Ya. Kalau untuk latihan sih kapanpun bisa. Oh kapan pun bisa? Kapan bisa. Yang penting ada ombak sekitar 60 cm masih bisa main. Bisa main. Masih bisa untuk latihan ya. Nah, untuk latihan tuh biasanya di setiap hari apa sih Pak? Gimana? Untuk latihan kayak ada yang latihan surfing gitu ya biasanya. Tergantung kondisi. Oh berarti ngeliat Kondisi ombak. balik lagi ke cek Ah, ombak. Balik lagi ke cek Jadi nggak ombak. bisa terschedule kayak kalau skateboard kan medianya Iya. nggak mati. Nggak mati. dia tracknya mati. Kalau kita alam, Bener. itu tergantung alam. Tergantung alam. Kadang kita sudah prediksi besok ada ombak nih bagus. Iya. Ternyata meleset Iya. juga bisa. Nah kalau untuk lombanya sendiri tuh gimana Pak? Misalkan ditentukan untuk besok lomba nih, Ah, terus cek kondisi ombaknya nggak memungkinkan gimana tuh Pak? biasanya ada forecast, Oh. surf forecast gitu. Seperti apa itu Pak? Ya dia kayak perakiraan cuaca, tapi Ah. kalau ini perakiraan ombak. Oh iya iya. Iya. Hari Minggu misalnya, Iya. ini ada ombak nih, tapi namanya forecast kan Iya. hanya perakiraan. Perkiraan aja. Biasanya ada telat, kadang duluan nyampe ombaknya bisa jadi seperti Jadi itu. seperti itu ya. Heeh. Tapi ada kendala pas seperti itu contoh lagi lomba, tiba-tiba ombaknya nggak baik Ada gitu. juga. Ada. Ada juga. Kayak gitu ada. Ada sih, ada apa strategi untuk membackup itu. Ada Pak. Seperti apa itu? Pak? Biasanya namanya it's on. Apa? It's on when, When it's on. ya, It's on when it's on. Jadi Oh. ketika ada ombak Kita bertanding. bertanding. Oh jadi nunggu ada ombak baru bertanding. bertanding, gitu. iya. Oh iya paham. Dan waktunya tidak terbatas, bisa satu Waktunya minggu, tidak bisa terbatas. 1 bulan. Sebenarnya saya kurang paham Pak ya. Bisa menang atau enggaknya di perlombaan surfing itu dihitung dari apanya Pak? Dilihat dari apanya ya? Ada trik. Sama kayak skateboard. Oh Ada triknya, sama. kan? Jadi Nah. gimana ini poinnya dari trik itu ya? Ada Ada strip, snap, ya. ada yang masuk ke apa? Ini Kolong itu, barrel. kolong ininya apa namanya? Ombaknya, Ombaknya di gitu. dalam itu. Oh iya iya. iya. Ada aerial. Iya. Bisa. Tapi Bapak sendiri pernah ngalamin hal kejadian gak enak nggak Pak saat latihan atau saat mungkin berkompetisi? Entah ya maaf, terluka apa gimana Iya, gitu. pasti itu. Bisa diceritain nggak tuh Pak? Kalau saya, Iya, dari Bapak dulu. dulu ya sering kena karang. Jadi kayak di aspal aja, jatuh di aspal. jatuh. Naik Habis, motor. ya, kayak naik motor. Oh, Jatuh di Muka habis. Kalau kita itu main di pernah karang, kejadian sama Bapak ya? ya sering. Bisa dipastikan ketika kita main, pasti terluka. Kalau main di karang. Kalau main Itu di karang. minimal lecet-lecet kaki. Karena Nginjek kita karang. Nginjek kita ke karang. tengah itu harus nginjek karang. Itu udah pasti lecet-lecet kaki. Aduh, gimana rasanya tuh? Karena Pak, ya? tajam gitu. Kayaknya aspal sama karang tajaman karang Tajaman deh, Pak. karang. Iya, ya, lebih berbahaya juga ya. Kalau Bapak sendiri itu pernah ngalamin, Pak? Saya lebih ini juga. Jadi pernah di spotnya di Ujung Kulon juga. Ujung Kulon. Namanya Spot Angel. Spot Angel nih, namanya Spot Kebetulan Angel. yang kena karang bukan punggung tapi Muka. muka. Aduh. Kalau bisa lihat ini hidung saya bengkok. Oh. Ini patah. Patah. Ini patah. Oh, jadi pernah nabrak karang Nabrak karang. pas Pasti muka. itu kendala besar nggak sih Pak menurut Bapak? Sangat besar. Sangat besar. Tapi namanya dulu bandel ya. Habis Ah. nabrak ya main aja terus. Iya, jiwanya udah jiwa pantai ya, jiwa surfing ya. Tapi ternyata skateboard nggak kalah ini ya, nggak Iya. kalah berbahaya, Iya. lebih berbahaya surfing juga ya. Mainnya karang soalnya. Saya ngebayangin karang aja tajam Pak ya. Iya. Makanya masuk namanya extreme sport kan sebetulnya. Iya. Iya Dulu benar, iya ekstrim benar sport, ekstrim iya. sport. Iya benar. Tapi nggak nginin jiwa untuk bermain Pak ya. Terus. Terus Tapi ada pepatah gini juga sih Pak.
kalau mau bisa minimal harus terluka dulu katanya gitu Pak ya. Dan termasuk cinta juga gitu kali ya. Dalam. Dalam nih Pak ya. Oh jadi pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu Pak ya. Surfing di kehidupan Bapak itu seperti apa sih Pak? Surfing itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari apa ya, dari kehidupan ya, dari kehidupan saya. Karena surfing adalah olahraga. Iya. Olahraga. Basicnya kan olahraga. Iya. Itu aja dulu. Nah, ketika kita berbicara kehidupan, ya kehidupan kan butuh olahraga. Nah, salah satunya saya adalah surfing. Gitu. Gitu Pak ya. Itu agar jiwa kita Iya, sehat. benar-benar. Kemudian apa namanya? Pemikiran-pemikiran kita juga bisa Fresh, fresh, ya. bisa terbuka, itu di Apalagi surfing. ada pandemi begini Pak ya, Ya. harus perlu olahraga Pak ya. Makanya kadang kalau sekarang sih saya jarang main karena keterbatasan dari aktivitas Iya. pekerjaan. Kalau dulu hampir tiap hari main. Hampir tiap hari Pak ya. Waktu zaman-zamannya Mungkin kuliah. zamannya masih muda Pak ya. Zamannya masih muda, zamannya kuliah, udah jarang kuliah. Kalau ada ombak aja udah Langsung bisa dipastikan nggak kuliah itu. mungkin kalau kita Pak ya sebagai penikmat pantai Pak ya, Ya. ngeliat ombak besar tuh takut Pak ya. Iya. Tapi untuk bapak-bapak ngeliat ombak, wih menantang nih gitu Pak ya. Kalau nggak ada ombak malah Malah- males ke pantai. Iya bener ya. Nah kalau untuk bapak sendiri soal gimana kehidupan bapak tentang surfing lah, Hampir sama sih. hampir sama. Jadi hampir semacam kayak ritual, bukan ritual keagamaan nih maksudnya. Itu di dalam surfing itu biasanya emosi kita bisa lepas, stres semuanya bisa lepas. Lagi emosi itu setelah surfing itu pikiran bisa tenang, Pikiran bisa tenang. terus kerja juga lebih konsentrasi. Iya bener. Biasanya seperti itu dan salah satunya sebetulnya surfing juga salah satu apa ya, kita terhadap ciptaan Tuhan itu ya. di situ. Ya karena olahraganya juga tentang alam juga Tentang ya. alam, lagi. sangat. Nyambung ke pariwisata juga ya yang perlu diangkat sih Pak menurut Dan saya. di kalau gitu. surfing itu kadang-kadang kalau pas ombaknya besar tuh kita merasa memang kita nggak ada apa-apanya dibanding Iya, yang mati udah itu yang Oh, dipikirin. kecil. Jadi sempat Wah, berpikir mati seperti nih, itu, Pak, ya? Iya, karena nggak bisa dilawan. Iya, benar. Gimana? itu gede udah ngucap aja Allah. Iya, benar. Apalagi kalau udah pas digulung tuh. Betul. Oh. Iya. Itu udah Sebisa-bisa Luar udah biasa. berdoa itu. Udah berdoa ya. Tapi pernah ngeblank nggak sih Pak ketika udah di atas ombak atau di bawah ombak ya ngeblank kayak yang seperti Bapak tadi bilang kayak waduh ini bakal gini. Ngeblank itu bisa mempengaruhi bermain surfingnya nggak Pak? Iya, Apa bisa. berpasrah diri aja udah Bisa, gitu? iya bisa. 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 Ya ketika kita ketakutan kita nggak bisa dilawan, ya udah ngeblank. Ngeblank ya? Ngeblank. Udah ya? Iya, udah pasrah Gimana alurnya gitu. aja udah Iya. gitu ya? itu kita kecil sebetulnya nggak Iya Ya, benar. di situ. Akhirnya di situ juga kita bisa berpikir juga ya Pak ya. Ternyata wih. keren Memang, juga ini. ya memang sensasinya di situ. Jadi ketika kita nunggu ombak nih, kita duduk. Ketika datang ada set besar, nah udah doa apapun dibaca di situ. Ya, benar. Dan saya juga baru tahu ternyata punya istilah kayak nabrak karang gitu Pak ya. Iya, Menurut iya. saya serem banget sih ya bisa sampai kayak Iya. gitu. Kalau yang saya tahu kayak mungkin kalau main papan yang di darat mah ya maaf Iya. kata cuma mungkin lecet-lecet atau patah tulang kan ya. patah tulang. Tapi kan saya udah nyadari begitu tajamnya karang Pak ya. Iya. Kalau beginner tuh biasanya mainnya di yang bawahnya pasir, Oh. nggak harus langsung ke yang karang gitu. Kalau yang karang biasanya yang udah biasanya advance gitu. Iya benar. Nah, kalau main surfing itu kedalaman diukur nggak sih Pak? Kayak saya lihat kan ombak kan ada di beberapa kayak cuma di kilometer di jarak sekian nih. Maksudnya untuk kayak lomba itu kedalamannya Enggak. sampai oh enggak. Nggak ada. Itu tergantung ketinggian ombak paling. Oh, jadi ini tergantung dengan ombak Ya, aja. bukan kedalaman ya, tapi Iya. ketinggian ombak. Walaupun ya yang Dangkal, penting ombaknya nggak tinggi. masalah. Nah, Makanya tadi yang dibicarakan Pak Sekjen, favoritnya di Tanjung Lesung itu termasuk dangkal. dangkal. Ya. Ombak besar tapi dangkal. Dangkal. Jadi ketika jatuh Ya, itu insya Allah nggak akan selamat. Oh, udah insya Allah Udah bakal pasti selamat. rusak aja. Udah pasrah gitu ya Oh, Pak ya. iya. Kalau nggak papan yang rusak badan. Badan ya, Iya. harus siap badan berarti Pak ya. Udah pasti itu, udah Ah. pasti rusak. Nah Pak, untuk ke depan visi misi PSO itu seperti apa sih Pak? Di Banten aja minimal. Di Banten ya, Ah. untuk PSOI ya visi misinya sebenarnya secara global kita ingin PSOI ini bermanfaat bagi masyarakat Banten.
Ya dalam hal ini bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Kalau kita berbicara olahraga, memang itu sebuah kewajiban bagi seorang manusia yang untuk berolahraga. Tapi kan di sisi lain ada sektor ekonomi yang perlu kita kembangkan juga. Tuh, makanya kami dari PSOI Banten meminta dukungan dari semua pihak, terutama dari pemerintah maupun dari sponsor, agar selancar ombak ini bisa bermanfaat bagi sesama. Iya benar ya. Harus saling bermanfaat Pak ya. Ya. Nah, paling itu aja Pak. Ada statement closingan nggak Pak untuk teman-teman Banten Story Pak? Mungkin dari Bapak dulu. Ya, statementnya mungkin apa ya? Mungkin supaya supaya kaum milenial nih jadi seperti apalah di zaman yang sekarang, apalagi ada pandemi kayak gitu. Ya, bagi kaum milenial, apa namanya, daripada kita melakukan hal-hal yang negatif, ya lebih baik kita melakukan hal-hal positif, misalnya berselancar ombak. Nah, itu cenderung positif dan berprestasi. Dan kalau misalkan menginginkan atau pengen gabung bisa ke sini Pak ya, di silakan. Pantai Pandan Ya, Pak ya. kami terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Silakan. Silakan ya Pak. Nah, untuk dari Bapak, statement closing aja seperti apa Pak? Ada yang ingin disampaikan? Ya. Mungkin satu lagi, mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat juga ya. Itu penting banget. Bahwa surfing ini juga memang punya potensi besar. Dari sisi sektor pariwisata, dari sektor ekonomi, juga bisa jadi profesi. Iya benar-benar. Itu juga, dan sebetulnya masih ada kesempatan khususnya buat kaum milenial ya. Itu ya nggak harus yang ekstrim-ekstrim, bisa kita di yang bawahnya pasir, yang beginner lah, itu bisa, dan itu bisa sekali lagi itu bisa melepaskan stres kita. Stres lah ya. Kalau udah berurusan sama alam tuh stres bisa hilang Pak ya. Pasti. Dan kalau mau menghubungi kita semua terbuka di medsos ya, ada. Kalau boleh tahu medsosnya Instagram ada, di Facebook ada, kita di PSOI Banten, ada PSOI masing-masing kabupaten. Itu nama Instagramnya? Instagram PSOI Banten. Ya, Facebook ada. Facebook ada juga untuk ya. kabupaten kota juga ada. PSOI Serang. Serang ada. Pandeglang, masing-masing ada. Menurut saya sih kayaknya di Banten juga banyak yang berbakat Pak ya, cuma banyak. Mereka mungkin tidak berani untuk mengeksplor ya Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita di sini kita bisa lah untuk membangkitkan itu Pak ya. Bisa datang, bisa. Karena yang saya tahu juga untuk olahraga tuh kayak cuma yang ini kan kayak bola, bulu tangkis ya. Kalau sekarang mudah-mudahan bisa surfing dan yang lain-lainnya bisa. Paling itu aja Pak yang bisa kita bahas hari ini. Makasih banyak Pak udah meluangkan waktunya. Ini sangat bermanfaat banget buat kami dan mungkin buat kaum milenial juga. Balik lagi kalau mau coba bisa kesini langsung Pak ya. Baik, itu saja Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Dan untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa cek di YouTube-nya Banten Story dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.